Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita akan kembali bersama-sama belajar sebagian firman Tuhan. Saya akan memberikan tema hari ini, kehadiran Yesus dalam hidup menggoncangkan kehidupan. Kalau kita pernah membaca, pernah mendengar kisah di dalam Injil, di mana ketika Yesus hadir di muka bumi ini, mulai dari pertama dia lahir, ada pribadi yang tergoncang hidupnya, yaitu Raja Herodes. Dia ketakutan karena seorang raja Yahudi akan lahir dan akan memerintah. Maka semua bayi-bayi umur 2 tahun pada waktu itu dibunuh laki-laki. Lalu para ahli Taurat dan Farisi, dia juga tergoncang dengan kehadiran Yesus ketika dia berkarya, mengadakan banyak tanda dan mujizat dan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, sehingga banyak umat pada waktu itu percaya kepada Yesus. Dan dia merencanakan untuk menyingkirkan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada yang tergoncang. Bait Allah terbelah menjadi 2 bagi. Belum lagi ketika dia mulai bangkit dan naik ke surga, para murid dan orang banyak pada waktu itu juga tergoncang. Karena kalau engkau naik ke surga, lalu siapa yang akan menolong? Aku akan menurunkan rohku, yaitu Roh Kudus. Nah, ada satu kisah di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai 34. Di situ mengisahkan tentang 2 orang yang kerasukan setan dan sangat berbahaya di daerah Gadara, pekuburan. Waktu itu Yesus tiba di daerah itu, dan tiba-tiba 2 orang kerasukan ini mendatangi Yesus. Dan dia berteriak berkata, "Apa urusanmu, hai anak Allah? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Yesus adalah kebenaran. Dan ketika kebenaran hadir di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, tentu sesuatu yang tidak benar yang ada di dalam kehidupan kita itu akan tergoncang. Nah, bicara tentang orang kerasukan setan ini, tentu kegelapan-kegelapan hidup yang ada di dalam diri kita, mungkin kedagingan kita, ikatan dosa kita, atau ada kuasa kegelapan yang menguasai hidup kita, itu tergoncang ketika kebenaran, ketika Yesus hadir dan masuk di dalam kehidupan kita. Maka itu tidak akan nyaman. Membuat sesuatu yang tidak benar itu tidak nyaman, karena kebenaran itu akan terus masuk dan menguasai. Sudahkah Yesus hadir dan menguasai hidupmu dan hidupku, sehingga sesuatu yang tidak benar itu tidak betah tinggal di dalam kehidupan? Yang ada hanya kebenaran Tuhan, yang ada hanya pribadi Yesus. Sehingga ketika Yesus itu hadir di dalam hidup kita, maka sesuatu yang tidak benar itu akan keluar, dan kita akan menjadi orang yang merdeka, karena kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Nah, dalam renungan singkat ini ada satu hal yang mau saya sampaikan. Ketika Yesus hadir di hidupmu dan hidupku, ketika kebenaran itu masuk di hidupmu dan hidupku, maka yang tidak benar itu akan tidak nyaman, tidak betah tinggal di dalam hidup. Mari kita terus bersama-sama mengisi hidup ini dengan kebenaran-kebenaran Allah lewat firman-firman-Nya. Amin. Buat renungan singkat ini, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.